Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu hal apapun dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya nak ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Oke, tentunya sudah siap ya. Tapi mari kita review dulu materi kita pada sebelumnya. Di materi sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan cara bersusun. Kalian harus pahami itu dengan baik dan benar karena sangat membantu kalian untuk memahami atau mengerjakan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Nah, berkaitan dengan materi kita pada hari ini, materi kita adalah tentang operasi hitung campuran dengan subtema sifat-sifat operasi hitung. Nah, ini materi ini sangat penting nak ya, sangat penting. Ini akan mempermudah kalian dalam menghitung nanti angka-angka yang besar. Karena apa? Pasti dalam berhitung itu angkanya nggak cuma 1, 2, 3 aja ya. Ada ratusan ribu, ada jutaan ribu dan segala macam. Maka kalian tentu akan kesulitan itu menghitungnya. Maka materi ini akan sangat penting untuk mempermudah kalian menyelesaikan tugas-tugas atau persoalan-persoalan yang kalian hadapi dalam mengerjakan matematika. Oleh karena itu, terus pantengin video ini sampai habis supaya kalian bisa paham materinya dan bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, langsung saja nak, kita saksikan videonya. Let's go! Oke, baik, ternyata sifat-sifat operasi hitung itu ada 3. Apa itu? Yang pertama ialah komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga adalah distributif. Nah, ketiga sifat ini akan kita bahas satu persatu dan akan kita jelaskan dengan penjelasan yang mudah. Oke, kita bahas yang pertama ialah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini bisa kalian sebut juga dengan sifat pertukaran. Apa yang ditukar? Nah, kita lihat, kalian bisa lihat di atas sifat pertukaran atau komutatif. Di situ kalian bisa melihat rumusnya. Ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Terus di bawahnya ada A dikali B sama dengan B dikali A. Apa maksudnya? Coba kita lihat dulu contohnya. Contoh, apakah 4 dikali 2 hasilnya sama dengan 2 kali 4? Nah, kita lihat di bawah dari jawabannya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. Nah, inilah yang disebut dengan sifat pertukaran atau komutatif. Di situ ada 2 angka kan? Ada 2 angka yang ditambahkan atau dikalikan. Kita ambil contoh 4 dikali 2. Nah, 4-nya di depan, 2-nya di belakang. Komutatif itu menukar. Jadi yang 4 jadi di belakang, yang 2 jadi di depan. 4 dikali 2 atau 2 dikali 4 ditukar tanpa merubah hasilnya. Hasilnya sama-sama 8. Atau bisa juga seperti ini, 4 ditambah 2, 4-nya di depan, 2-nya di belakang, dirubah di komutatif menjadi 2 ditambah 4. Hasilnya sama-sama 6. Atau bisa juga kalian lihat di bawahnya. Ternyata perkalian juga memenuhi sifat komutatif yang disebut komutatif perkalian. Nah, bisa kalian lihat di situ. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, ini sifat komutatif untuk penjumlahan. Atau untuk komutatif perkalian, 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Intinya, komutatif adalah angkanya ditukar dan hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Begitu nah ya, itu adalah sifat-sifat atau sifat komutatif. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Nah, sifat ini juga bisa disebut dengan sifat pengelompokan. Apa maksudnya? Nah, silahkan dilihat bagian di atas. Di situ kalian bisa melihat rumusnya ya. Rumusnya di dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah di dalam kurung B ditambah C. Atau yang untuk perkaliannya di dalam kurung A dikali B dikali C atau sama dengan
A dikali di dalam kurung B dikali C. Nah, itu maksudnya seperti apa? Jadi jika kalian menemui 3 bilangan yang dijumlahkan atau dikalikan, maka kalian bisa mengelompokkan bagian tertentu dari 3 bagian itu. Misalkan contohnya di sini. Ada bilangan A ditambah B ditambah C. Maka kalian bisa mengelompokkan yang A dengan B dulu yang dihitung dengan cara memberi tanda kurung. Jadi A ditambah B itu dalam kurung, yang C-nya di luar. Atau bisa juga kalian kelompokkan yang B dengan C-nya dulu, yang A-nya di luar. Nah, maksudnya dikelompokkan dengan ditanda kurung itu, maka kalian kerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, setelah mengerjakan yang di dalam kurung, baru kerjakan yang di luarnya. Nah, atau bisa kalian juga lihat di contoh berikutnya. Nah, ini sifat pengelompokan asosiatif. Sifat asosiatif penjumlahan. Nah, ini untuk penjumlahan ya. Di situ ada 9 ditambah 12 ditambah 8. Ini bisa kalian selesaikan dengan cara seperti ini. Nah, yang pertama adalah mengelompokkan 12 dengan 8 dulu. Jadi 9-nya di luar, 12 dan 8 dikelompokkan, digabung, dijawab terdahulu dengan memberi tanda kurung. Atau bisa juga seperti ini, 9 tambah 12-nya dikelompokkan, digabung dengan tanda kurung, angka 8-nya di luar. Maka hasilnya akan sama, yaitu 29. Tapi ingat, yang harus kalian kerjakan adalah yang dalam kurung dulu. Dijumlahkan atau dikalikan dulu hasilnya, baru ditambahkan lagi dengan angka yang di luar, yang tidak di dalam kurung tadi. Atau di sini juga kalian bisa lihat contohnya, ini contoh untuk perkalian. Ada 15 dikali 6 dikali 7. Dapat diselesaikan dengan seperti ini. 15-nya di luar aja. Nah, 6 sama 7-nya dikelompokkan, digabung, diberi tanda kurung. 6 dikali 7. Atau 15 sama 6-nya dulu yang digabung. Maka 15 dikali 6 dikasih kurung, baru dikali 7. Maka hasilnya seperti ini. Kita ambil cara yang pertama ya. 15 dikali dalam kurung 6 dikali 7. Maka 15-nya biarkan aja, dikali dulu 6 dikali 7-nya. 6 dikali 7 sama dengan 42. Nah, udah dapat kan yang dikurung tadi? Hasilnya 42, baru dikalikan dengan angka 15 yang ada di luar angka 2 tadi. Maka hasilnya adalah 630. Atau bisa di angka yang di sebelahnya. Kalian bisa lihat tuh, yang dia kurung adalah 15 dikali 6, 7-nya di luar. Maka 15 dikali 6 dulu yang dikali. Nah, di situ hasilnya 90. Setelah dapat hasilnya, baru dikalikan dengan 7. Hasilnya sama-sama 630. Jadi, sekali lagi, sifat asosiatif ini adalah mengelompokkan bilangan tertentu untuk dikerjakan terlebih dahulu dengan memberi tanda kurung. Bisa digunakan untuk penjumlahan dan juga bisa digunakan untuk perkalian. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir atau sifat yang terakhir, yaitu sifat distributif. Masih semangat ya? Yuk, lanjut kita. Ya, baik. Untuk sifat yang terakhir ialah sifat distributif. Apa itu? Nah, sifat distributif bisa kalian sebut juga sebagai sifat penyebaran. Maksudnya seperti apa? Bisa kalian lihat di bagan ini. Nah, di situ kalian bisa melihat rumusnya ya. Yaitu A dikali di dalam kurung B ditambah C sama dengan di dalam kurung A dikali B ditambah di dalam kurung A dikali C. Nah, ini berbeda dengan sifat asosiatif tadi. Jika sifat asosiatif terdiri dari 3 bilangan, 3 angka yang sama-sama ditambahkan atau sama-sama dikalikan. Sedangkan untuk sifat distributif ini, dia ada perkalian dan penjumlahan. Nah, di situ kalian bisa melihat kan, A dikali B ditambah C. Maka caranya bisa seperti yang kalian lihat di bagan itu. Yang kalian kurung dulu, yang kalian beri tanda kurung adalah B ditambah C, yang A-nya di luar saja. Kalian jumlahkan di kurungnya itu, yang di dalam kurung kalian jumlahkan dulu, baru dikalikan dengan yang A. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua adalah, nah, A ini kan sebagai pengali tuh, dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Maka bisa kalian pisah A dikali B dulu, dalam kurung, baru ditambahkan dengan A dikali C. Nah, atau di sifat yang di bawahnya itu,
di contoh yang di bawahnya itu adalah untuk pengurangan. Sama aja nak ya, cuma yang membedakan adalah dia dikurang. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, di contoh soalnya ini ada bilangan yang dikalikan dan dijumlahkan. Ada 2 dikali 7 ditambah 3. Nah, maka yang dikurung dulu, seperti yang Bapak sebutkan tadi, yang dijumlahkan dulu. Maka 7 ditambah 3 dikelompokkan dia. Dikumpulkan dengan tanda kurung, 2-nya biarkan di luar. Maka kalian hitung dulu yang di dalam kurung, 7 ditambah 3 yaitu 10. Nah, sudah dapat hasilnya 10, maka dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 20. Nah, itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, 2 dikali 7 dikelompokkan, karena 2 itu sebagai pengali bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung. Maka 2 dikali 7 dulu di dalam kurung ditambahkan dengan 2 dikali 3 yang juga berada di dalam kurung. Maka sama-sama kita kerjakan yang dalam kurung ya. 2 dikali 7 sama dengan 14. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, hasil ini ditambahkan, maka hasilnya juga 20. Nah, dari 2 cara ini sama-sama menghasilkan nilai 20. Itu untuk sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, ternyata sifat distributif ini juga bisa dilakukan untuk pengurangan. Disebut sebagai sifat distributif terhadap pengurangan. Kita baru saja mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung. Kalian sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir kan? Nah, sebagai bahan evaluasi terhadap pemahaman kalian terhadap materi ini, Bapak akan memberi soal untuk kalian. Tenang, soalnya mudah aja, cuman 10. Nah, nih bisa kalian lihat soalnya ya. Bisa kalian lihat soalnya, bisa kalian pause dulu videonya, atau kalian screenshot, atau bisa kalian juga lihat soalnya Bapak tuliskan di deskripsi video ini. Nah, kalian sudah melihat kan soal-soalnya? Silahkan kalian kerjakan soal-soal itu. Kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian ya, atau kakak kalian, saudara kalian, paman kalian untuk mengerjakan ini. Jadikan keluarga atau teman-teman akrab kalian sebagai partner kalian dalam belajar. Nah, jadi kalian harus tetap semangat belajar walaupun kita semua ini memang dalam keadaan pandemi ya, tapi tidak bisa melunturkan semangat belajar kalian. Harus semangat. Ya, baik anak-anak, itu tadi materi kita pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penjelasan materinya Bapak melakukan kesalahan, baik itu dalam perkataan atau perbuatan. Bapak ingatkan lagi untuk tetap semangat belajarnya ya, nak ya. Oke, baik. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Bye bye.